ibadah yang seminar itu dengan syariat. Mungkin bisa di itu. Khusus Islam adalah agama di bawah Nabi Muhammad yang menghapus seluruh agama-agama sebelumnya. Siapa yang mengikuti memeluknya menjadi muslim, dan siapa yang menentangnya tidak bisa dinyatakan sebagai seorang muslim. Islam adalah sumber kekuatan yang melahirkan kebudayaan peradaban Islam. Bukanlah Islam dari kebudayaan seperti yang terjadi di dalam bagian bumi. Bila kebudayaan itu merupakan hasil cipta rasa karsa dari manusia, maka Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kaya dengan muatan nilai-nilai yang kemudian dijabarkan dengan ajaran-ajarannya, di mana kebenaran menembus batas ruang dan waktu, baik yang berdimensi akidah, akhlak, dan syariah, menciptakan kebahagiaan bagi manusia. Islam sebagai rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengandung sebuah misi dakwah yang harus disebarkan kepada seluruh manusia. Peradaban Islam realitas yang terjadi pada mana? Coba coba. Mungkin maskernya bisa pas. Anda apa? Sejarah apa? Intinya saya mengambil sejarah perkembangan dakwah masa Rasulullah sampai masa Rasulullah ini, ingin meneliti bagaimana ciri-ciri dakwah Rasul yang lebih spesifik dan juga pada masa Rasulullah. Seperti contohnya setelah Rasul meninggal, semua tarikh, semua hukum-hukum itu disandarkan kepada para sahabat. Nah, tentu dalam empat sahabat ini, yaitu Khulafaur Rasyidin, itu memiliki metode khusus dalam menyebarkan apa ada kata dakwah? Dakwah itu pada masa Rasulullah ada nggak kata dakwah itu? Kalau ada ya kita lanjutkan dia sebagai sejarah sosial, karena dakwah itu bagian dari interaksi sosial dalam masyarakat dan mengembangkan satu bentuk nilai. Tapi kalau kata dakwah tidak ditemukan dalam sirah an-nabawiyah, nah ini persoalan. Ini persoalan yang mungkin bersumber dari data sumber yang tidak ada. Ini data sumbernya nggak ada. Buku sumber utamanya nggak ada. Pada masa Rasulullah dan sahabat Khulafaur Rasyidin itu buku apa yang ada dulu? Buku utamanya Tarikh Rasulullah. Mana? Ini Tarikh Rasulullah yang versi mana itu? Banyak. Iya, banyak versi. Comat lagi. History of Edric ini Kahiti ya, ini Kahiti. Perdebatan juga Kahiti. Nah ini belum ada ya. Nanti coba alasan Anda memilih dakwah ini kemana nih ilmunya, kopnya dakwahnya? Kan selama ini Pak, kita hanya mengajukan sejarah peradaban yang kaya saja, tapi belum ada ciri-ciri khusus bagi dakwah mereka ini masing-masing, seperti pencirian. Kalau bicara dakwah kan bicara komunikasi, berarti dia komunikasi lari ke dakwah dong, bukan ke peradaban. Kalau kita kan bicara peradaban itu apa sih? Peradaban jadi manusia. Ini soalan juga ini. Oh, jadi ulang budaya itu nggak ini ya? Yang lagi dia mau buka tuh lagi peradabannya. Satu peradaban. Saya diskusi sebenarnya dengan Bu Amil. Ini judul harus diperbaiki ya. Kalau memang harus masuk kata dakwah, barangkali kata dakwahnya tidak perlu dalam judul. Dalam topik utama, tetapi cukup di dalam mungkin dalam latar belakang atau dalam pembahasan lain, karena Anda tidak boleh masuk dalam bidang dakwah, ciri dakwah segala macam itu bukan kajian peradaban. Yang kita kaji adalah dalam peradaban ini, kalau dia tatanan sosial, sejarah, misalnya koneksitas sejarah dengan budaya masa itu, dengan perkembangan Islam pada masa Rasulullah. Misalnya Anda melihat seperti apa sih strategi kultur atau strategi pengembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, itu boleh. Yang dilihat itu bukan dakwahnya, tapi struktur sosial, struktur masyarakat, lalu peradaban di situ. Untuk strategi awalnya mau saya ini strategi ya. Nah, kemudian waktu bimbingan sama pemimpin pertama kan kembali ke Hajur, kemudian strategi ini udah masuk untuk kita SPI ini. Tidak perlu juga di dalam judul, cukup di dalam
Oh, di dalam Wah. pembahasan. Tapi nggak masuk dalam roadmap kita. Kalau Anda pahami roadmapnya. Kalau dalam roadmap nggak masuk dakwah itu. Pemarah kita. Ini peradaban kok malah ngomong dakwah piye. Walaupun Anda pengen mengatakan seperti apa namanya itu? Bentuk sejarah dakwah pada masa Allah, tapi ini kalau bukan bagian dari kita. Strategi konservasi yang digunakan untuk meningkatkan bagaimana sebuah kebudayaan, sebuah peradaban itu dapat berkembang. Maka teori yang digunakan teori strategi lah ya. Boleh. Nah itu loh. Ini teorinya juga belum pernah. Kan boleh strategi dalam judul itu boleh, teori di dalam judul itu boleh. Atau Anda ubahnya ya kepemimpinan secara intelektual ya. Pemimpinan ada banyak pak, ayo ini coba nanti karena kalkulasi kita. Kalau Aku sejarah saya begini nih. kalau sejarah perkembangan oke lah. Kalau sejarah pasti bicara perkembangan dan perkembangan. Apa bu? Maksud saya masuk dalam sejarah apa? Enggak, kalau saya bilang dia mau ngapain gitu loh pak. Kalau kita jelas bilang judul, sekarang Oke. topik apa yang dia mau angkat? Topik apa yang mau diangkat? Kalau saya dakwah kan nggak gitu. Dakwah itu kan kajian Anda gitu kan. Anda pengen ngaji, pengen menguliti dakwah. Saya setuju pendapatnya Pak Sawal. Kita bicara dalam sosial konteks, kita bicara struktur. Nah, belum banyak kan yang bicara tentang struktur masyarakat pada masa itu, maka kemudian muncul strategi dakwah seperti itu, gitu loh. Nah, struktur sosial atau struktur budaya kan Sosial. pada masyarakat awal-awal Rasulullah itu Struktur sosial udah banyak itu. ya pada masa Rasulullah dan beberapa Rasulullah Islam kan belum berkembang. Ya, demo, bio, kemudian ekspansi juga belum banyak. Kemudian Islam juga belum berkembang seperti sekarang sebagai suatu ilmu pengetahuan. Gitu ya. Lalu suku-suku juga belum, kalau pada udah biasa satu udah dua itu belum menunjukkan suku-suku yang menyatu dengan agamanya, masih mencari bentuk. Nah, itu apakah dakwah? Belum loh. Itu kan bukan masalah dakwah. Kalau saya melihat gini, ada perubahan dari masa Khulafaur Rasyidin kepada masa Rasulullah. Misalnya gini, kalau Khulafaur Rasyidin ini maknanya kan banyak, hakim, ya, kemudian panglima, kemudian sumber agama juga itu, apalagi kemudian sahabat. Nah, setelah masa Khulafaur Rasyidin, kata khalifah itu kan berubah, enggak lagi mana seperti ini, itu kan bergeser. Kenapa enggak melihat pergeseran itu saja? Bahwa pergeseran itu juga terkait dengan perkembangan dakwah Islam pada akhirnya. Pergeseran kata khulafa, khalifah itu kan bergeser maknanya dengan struktur sosial yang ada. Karena dalam kaji itu aja. Misalnya pergeseran makna khalifah dari masa Rasulullah kepada masa sahabat. Maka mikir kuat kalau memang mau dilihat dari struktur. Paham nggak? Paham. Apa yang mau? Kalau pergeseran ini masih nyambung dengan yang saya mau. Kan Ya. dalam setiap perubahan itu mereka memiliki metode masing-masing. Nah ya, posisinya Tapi itu kalau bicara struktur bukan bicara metodenya, strukturnya. Sebulan. lah struktur masyarakatnya udah baca dulu. Karena metode itu kan ditentukan oleh struktur masyarakatnya. Kenapa si kalau jaga itu modelnya kayak begitu? Karena struktur masyarakat pada waktu itu kayak begitu. Paham nggak saya? Paham nggak mas saya? Jadi pahami dulu strukturnya. Lalu kita bicara kenapa metode ini kayak begini. Jadi dia kayak apa Pak ya? Kalau kita bicara metode kan harus bicara kepada siapa metode itu digunakan, kan begitu kan? Apa? Siapa yang menggunakan metode itu? Nggak semua metode itu bisa cocok untuk semua struktur. Baca dulu. Coba. Berarti dalam setiap kepemimpinan itu berbeda tergantung masyarakat. Nah, mesti juru dakwah yang ada masuk pada masa Rasulullah, juru dakwah di siapa? Kan konteks juru dakwah pada masa Rasulullah siapa?
Itu ini kan kalimat-kalimat yang dalam sejarah peradaban Islam diletakkan pada struktur yang berubah. Saya juru dakwah, siapa juru dakwah? Saya, Ustaz Nur. Belum ada pada masa Rasulullah. Nah, karena itu ini kan kata-kata yang memiliki rangkaian panjang terhadap reposisi makna. Kalau khalifah pada masa itu dianggap sebagai juru dakwah, kemudian juga pemimpin, panglima perang, qadhi, siapa lagi? Apa lagi coba? Sumber hukum. Nah, juru dakwah ini diletakkan pada yang mana perannya? Pada Khulafaur Rasyidin. Coba yang mana? Nah, kan itu kata-kata juru dakwah ini kan bahaya sekali kalau dikatakan dimasukkan dalam masa Rasulullah. Kalau memang sudah ada juru dakwah pada masa Rasulullah, apa kita ikhlas Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai juru dakwah? Kan juru dakwah rendah sekali kastanya itu kan. Juru dakwah itu kan menyampaikan kebaikan. Dia tidak memutuskan, tidak posisi berubah, tidak posisi sebagai pengambil kebijakan, tidak. Namanya juru dakwah rendah itu. Mau mana Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai juru dakwah? Kalau saya nggak ikhlas. Nah, ini konteks-konteks keilmuan ini yang menurut Ibu Aminta ini perlu dimasukkan dalam struktur. Itu loh kata-kata juru dakwah. Apa memang sudah ada pada masa Rasulullah tentang pendirian Islam? Apa Islam didirikan pada masa Rasulullah? Bukan. Rasulullah nggak pernah mendirikan Islam, menyampaikan Islam. Yang sudah ada dari zaman Adam dulu kata-kata pendirian Islam. Opon meletakkan dasar dakwah Islam. Memang Rasulullah meletakkan dasar dakwah Islam. Yang meletakkan itu ya para sahabat. Setelah Rasulullah meninggal, Khulafaur Rasyidin meninggal, khalifah muncul, lalu pecah Islam di mana-mana, muncul kemudian kerajaan Islam, ya Amir, gitu ya. Nah, barulah muncul kata-kata peletakan dasar dakwah Islam. Jangan-jangan peletakan dasar dakwah Islam ini tidak terkait dengan Khulafaur Rasyidin pada masa itu, tetapi setelah masa Amir, Malik itu kerajaan takluk, kerajaan yang ditaklukkan Islam. Montak maka muncul istilah Malikul. Itu loh. Kayak ini kan bahaya, Mas. Ya. Coba ada nggak kira-kira bayangan Anda? Iya Bu. Susah masuk ke ilmuwan sejarah ini. Ada kira-kira? Bayangan Anda yang tidak bicara tentang dakwah, Anda ingin mengatakan ini, tetapi kata dakwah itu tidak mengunci keilmuan sejarahnya. Benar nggak? Ciri khusus tadi apa bahasa? Nah, mana tahu aku yang meneliti. Aku meneliti orang itu. Saya tahu dengan Anda yang bercerita tentang seperti apa siar Islam pada masa Rasulullah. Berarti kan Anda potret masyarakatnya, gitu kan? Metode seperti apa Rasulullah menyiarkan Islam pada masa itu, lalu dilanjutkan oleh para sahabat kan banyak masanya. Nah, ulama sebenarnya ada 4 macam-macam metode dan masing-masing memiliki latar geografi yang berbeda, geodemografi yang berbeda. Misalnya Utsman dipengaruhi oleh kekayaannya, berdakwah melalui harta, dan metode ini dianggap dalam sejarah Islam seperti apa? Kan banyak macam-macam. Nah, Anda harus menemukan kata yang bisa merangkai itu semua dalam satu bentuk. Pantas tidak bisa berdakwah? Nggak pantas ya? Nah, cari DP kalau pantas. Saya tahu tulisan Anda, tapi saya kepengen Anda menemukan istilah yang pas untuk konteks ini. Sejarah kalau dibuang kata sejarahnya apa? Islam ini kan Islam awal ya, Islam klasik.
Coba Anda punya alasan Islam klasik seperti apa? Kalau mana? Diroklosan. Eh, Bingung ya. Kalau bingung kayak gini, mana nilainya nih? Ayo Bu, Bu Mel, monggo. Saya Catatan aja. karena pemimpin gua sebenarnya mana dengan kasawal. Tapi satu hal yang bagian yang paling penting, ketika kamu mau meneliti itu kan harus tahu apa yang mau kamu lihat, ya, objek apa yang mau diteliti. Tapi ingat ada bedanya, sejarah itu harus berbasis pada sumber. Sumbernya apa? Sumber dulu. Sumbernya itu yang apa? Kalau sumber itu sudah ditulis orang, saya takut. Makanya kenapa saya jarang mau memilih S2, Pak? Karena kenapa? Takut collecting nih, ya lihatnya. Struktur latar belakang kamu collecting semua, benar nggak? Tidak ada kerangka berpikir di situ. Ini kalau udah tipe-tipe begini, saya udah was-was aja nih, kenapa? Ini sudah kebiasaan. Ini Coba bayangin, collecting semua. Aduh. Coba dari latar belakang ini, bagian mana yang kalimat kamu deh? dari sini. Terakhir doang. Cuman penelitian ini menuliskan judul ini, gitu. Wah. Apa yang kata-kata ini saya sebenarnya. Saya harus bisa bilang was-was spot jantung. Kenapa? Dengan model kayak begini saya nggak tahu kamu mau menulis apa. Yang kamu tahu ada tulisan orang masukin, ada tulisan orang masukin. Maaf, saya termasuk orang yang sangat berhati-hati soal itu. Nah, dari sini aja, dari latar belakang. Apa komen dari latar belakang itu yang melatari topik atau masalah yang ingin kamu lihat. Oh, ada masalah dengan dakwahnya, model dakwah. Oh, ada sesuatu yang perlu dipelajari. Ada sesuatu yang sangat bagus pada model dakwahnya pada zaman Nabi. Atau penyebaran Islam pada zaman Nabi. Atau pola-pola penyebaran Islam pada zaman Nabi. Itu jelas dilihat. Nah, dari itu saya mau lihat sekarang apa sih orang sudah menulis apa sih tentang dakwah yang dilakukan atau bagaimana penyebaran agama Islam pada zaman Nabi. Nggak ada di sini tertulis, kan itu jadi latar belakang. Makanya kamu mau menunjukkan ada spesifikasi tertentu, kan gitu kan? Ada keunikan tertentu, itu kan dijelaskan di latar belakang. Karena ada keunikan itu maka penelitian ini akan melihat bagaimana pola-pola. Kalau mau lihat pola, bagaimana strategi-strategi, bagaimana struktur sosial masyarakat sehingga muncul pola-pola seperti itu. Tuh, yang saya mau lihat itu. Paham nggak? Ada, saya takut loh. Ketika baca ini saya kalau ngomong dalam, ngomong kayak gitu, kenapa? Bagian yang paling mengerikan, collecting. Paham nggak collecting? Benar nggak kamu collecting itu? Nah, paham ya? Saya lihat itu, kalau nggak ada masalah, tidak ada topik yang mau dilihat, itu bahaya. Kenapa? Ini mau bikin tesis loh, bukan mau bikin skripsi. Paling tidak, ada yang kamu akui. Oh, pendapat ini benar. Paling nggak itu aja lah temuannya. Nggak usah menemukan sesuatu yang baru. Kenapa Anda tidak diarahkan saja, misalnya mengkritik Philip Haiti dalam. Nah, dikritik. Nah, coba. Philip Haiti itu kan bukunya debatable. Historia apa ya? Daerah. Ada. Ya, debatable. Ada yang banyak yang bolong. Coba Anda mengkritik Philip Haiti, misalnya kontribusi Khulafaur Rasyidin dalam perkembangan dalam peradaban Islam awal. Ada buku Khalifah juga Khalifah juga ada bisa kamu terkritik. Iya, kritik aja terhadap buku Arabnya Haiti atau Haiti dan Khalifah. siapa Khalifah tuh saya punya bukunya. Ada itu. Ya, ada. Kenapa kamu nggak gitu aja udah? Jadi Anda memberikan kritik terhadap dua buku itu melalui persepsi anak muda. Nah, anak muda kayak Anda kan milenial. Persepsi keilmuan Anda. Karena buku itu banyak yang salah. Dalam Sirah Nabawiyah itu berletakkan banget. Anda kritik dalam pendekatan Sirah Satu Nabawiyah. bagian dari Haiti yang besar itu Anda kritisi aja. Anda kritisi itu sudah menjadi satu temuan dong. Anda mengatakan buku Haiti itu tidak sesuai dengan A. Betul kan Pak ya? Iya. Udah selesai, itu temuan. Itu Nggak usah bagus. ngomong. Historisimen namanya, kritik historis.
Jadi kalau saya menurut judul misalnya kontribusi Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Islam klasik, kritik terhadap buku Philip Haiti dan Khalifah. Cari bukunya. Ada, saya punya itu. Nah, ambil ada. Masih saya dua kan pinjemin sama pemimpinnya. Aja. Kita kan bayar. Cari kamu. Kitab sucinya kok maksudnya buku utama. Judulnya gitu. Kalau saya kalau gitu, kontribusi Betul, AKIT itu sudah diterima dalam bahasa Indonesia 2 kali cek. Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Islam awal. Titik 2, kritik terhadap buku. Kritik buku itu buku review kan? Kritik terhadap buku Philip Haiti dan Khalifah. Di Arab, kritik buku di Arab dan Khalifah. Nah, cari kamu bukunya. Di Arab banyak tuh. Banyak di sini ada. Jadi Anda mencoba mengkritik hasil karya orang lain yang sudah ternama dengan pendekatan sejarah kritis. Bisa nggak sejarah kritis? Yang ngajak sejarah kritis apa? Buat Musaka. Pak ini kan, Pak Nur. Kamu lihat itu sejarah kritis Pak Nur bagus. Artinya Anda mencoba memberikan kontribusi keilmuan sejarah intelektual. Oke? Nah, jadi kan jelas kan keilmuannya. Kalau ditanya kamu sejarahnya apa? Sejarah intelektual yang dikaitkan dengan penelitian-penelitian hebat dan Philip Haiti. Nah, sudah lama yang tidak mengkritik Philip Haiti. Bisa? Kontribusi apa? Kamu ditulis nggak Pak Mun? Tapi kalau ngomong lupa. Kontribusi Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Islam awal. Nah, tulis. Sudah. Kritik terhadap karya Philip Haiti dan Khalifah. Khalifah ini buku siapa yang ngarang itu? Bukannya Sumanto? Sumanto ya? Sudah ya? Nanti perbaiki dulu. Itu aja Pak. Iya. Perbaiki dulu ini cara membuat rumusan masalahnya. Juga jangan kayak ini harus empiris ya. Kalau ini kan bukan empiris, hanya perspektif. Bagaimana sejarah awal kan perspektif. Anda menggunakan pendapat orang lain untuk melihat perspektif Rasulullah itu nggak boleh. Bagaimana sejarah dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin juga itu perspektif. Nggak ada empiriknya. Bagaimana kasih itu juga perspektif. Harusnya empirik. Empirik itu adalah pertanyaan yang memang dasar pada data-data baru. Itu loh. Anda kan belajar historisitas, historiografi, struktural dan fungsional itu digunakan di mana? Jangan sampai kayak gini. Ini kan tafsir galau-galau, pestekan semua, nggak boleh pestekan. Cukup ya? Nah ini dah. Pak Pun, nah itu dah. Pak Pun. Dah. Nah ini Khalifah. Nah itu bukunya. Itu kau kritik, kamu baca dulu, beli dulu. Baca 2 minggu, 3 minggu. Siapa? Abdul Latif Khalid itu, PKS itu. PKS ya? PKS. Ada 2 versi itu nanti. Ada versi orientalis, ada versi Berikan walaupun sederhana nilainya, tapi mengunci Anda untuk melakukan kebaikan. Oke. Nanti Pak Mul membacakan nilainya di ruang lain saja. Tidak apa-apa. Masuk. Mau pelawan mau. Sudah, enggak. Kalau begitu, enggak. Itu tadi. Sama aja. Makan saja. itu ada masak orientalis sama ini Pak, bagus tuh Pak. Iya. Orientalis dan Buku atau buku Khalifah saja, satu buku coba baca nah, dulu. bandingkan dulu aja. Kalau udah perbandingan kan tahu tuh Pak. Bagaimana pola itu dilihat dalam versi orientalis dan banyak izin. Ada kegiatan di kampus lebih. Izin nggak lo? Banyak kegiatan masih lagi. Kegiatan apa bang? Ayo kita bacakan. Oke, mau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berita acara sidang proposal tesis pada hari ini Kamis tanggal 2 bulan Juni tahun 2022 bertempat di ruang pusat Fakultas Adab dan Hukum Negara Universitas Palembang telah dilaksanakan
sidang proposal tesis kepada Ramadhani NIM 19 104 022 010 program studi Magister Sejarah Peradaban Islam. Judul tesis ada perubahan ya, dari sejarah peradaban dakwah masa Rasulullah sampai ke Khulafaur Rasyidin berubah menjadi kontribusi Khulafaur Rasyidin pada peradaban Islam awal, kritik terhadap karya Philip Hoki dan Khulafah. Mungkin nanti ada perubahan, nanti bisa komunikasi lagi dengan penguji. Dengan nilai hasil ujian 63 atau C, proposal tesis kami nyatakan layak untuk menjadi tesis dan dilanjutkan pada proses bimbingan dengan masa perbaikan selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni sampai tanggal 2 Juli 2022. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang. Ketua Dr. Andes Masud dan Wakil Presiden, Sekretaris Dr. Mulyadi Agung. Demikianlah berita acara, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dua penguji kita, Pak Dr. Sauludin AG dan Ibu Dr. Hamida Agung sebagai penguji 2 dan Pak Dr. Sauludin sebagai penguji 1. Dan terima kasih, selamat kepada Saudara Ramadhani. Untuk berikutnya, dengan berakhirnya berita acara ini, maka berakhir juga sidang proposal ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Cari kamu bukunya itu biar Pak.